Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini berjumpa lagi di akun YouTube kesayangan saudara, yaitu akun Wewin Official. Baik, pada kesempatan ini hadirin yang sama berbahagia, kita akan membahas materi kelas 9, yaitu materi kelas 7 Akidah Akhlak, yaitu tentang Asmaul Husna. Baik, langsung saja pada intinya kita perhatikan pada layar. Yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian Asmaul Husna. Jadi hadirin yang sama berbahagia, Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kata al-asma. Asma itu artinya nama-nama. Dia merupakan bentuk jamak dari kata isim. Isim artinya nama, sedangkan al-asma'i itu artinya nama-nama atau nama yang lebih daripada dua. Kemudian Asmaul Husna ini selain berasal dari kata asma, juga yang kedua berasal dari kata al-husna. Husna itu artinya apa? Husna itu artinya baik, berasal dari kata hasan, hasanah. Jadi Asmaul Husna ini adalah nama-nama yang baik. Siapakah yang memiliki Asmaul Husna ini? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berbicara tentang Asmaul Husna, berarti kita berbicara tentang nama-nama kemudian yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita perhatikan pada layar. Asmaul Husna hanya pantas dimiliki oleh Allah. Jadi Asmaul Husna ini yang pantas memiliki hanya Allah. Jadi kalau kita sebagai manusia tidak layak disandarkan kepada Asmaul Husna ini. Jumlahnya Asmaul Husna itu ada 99. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian Asmaul Husna ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa ayat yang berkaitan tentang Asmaul Husna, yaitu dibahas dalam Quran surah Toha ayat 8. Seperti yang ada pada layar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tiada Tuhan selain Dia dan miliknya lah Asmaul Husna. Jadi dalam kehidupan ini tiada Allah yang tiada Tuhan yang boleh kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah pemilik Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Kemudian lanjut ayat berikutnya ada dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'u musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Artinya, dialah Allah yang maha pencipta, memulai membentuk rupa, dan nama-nama terbaik bagi Allah. Bertasbihlah kepada Allah dan bertasbihlah kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi ditegaskan bahwa Asmaul Husna itu hanya milik Allah, dan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Sesungguhnya apa yang ada di langit, di bumi, semua bertasbih kepada Allah. Maka sangatlah tidak wajar ketika kita seorang manusia yang memiliki akal kemudian tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Allah juga memerintahkan hambanya untuk berdoa menggunakan nama Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu bisa kita berdoa dengan menggunakan nama Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, atau seperti yang biasa kita dengar, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, dan seterusnya. Ya. Kemudian kita lihat Quran surah Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya apa? Dan milik Allah dan milik Allah lah nama-nama yang terbaik. Maksudnya adalah Asmaul Husna. Maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-namanya. Berdoalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkan orang-orang yang mengingkari nama-namanya. Maksudnya adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Mereka akan diberi balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.
Setiap manusia akan mendapatkan balasan terhadap apa yang dikerjakan, baik besar atau kecil, perbuatan baik atau perbuatan buruk, semuanya akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara Asmaul Husna ada 99, dan pada kesempatan ini kita hanya akan melihat ada 10 Asmaul Husna yang akan kita bahas pada pembahasan pertama, yaitu Al-Aziz, yang kedua Al-Basit, Al-Ghani, dan Ar-Rauf. Pada pembahasan kedua Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adil. Kemudian pembahasan ketiga Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Latif. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi sekarang ini, pada pertemuan ini kita hanya membahas tentang pengertian Asmaul Husna dan beberapa dalil yang terkait dengan Asmaul Husna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.